Inilah Dialog Solusi Sumber Daya Manusia dan Bisnis bersama Magnet Solusi Integra Consulting. Dan hari ini kita ketemu lagi dengan ownernya MSI, ada Bu Novianing Tiastuti. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga yang lain juga sehat. Amin. Pendengar dimanapun berada, sahabat Merkuri. Ya, Bu Novi ini termasuk narasumber yang bonek loh ya. Gak pernah absen kecuali memang ada kerjaan gitu ya. Artinya ya wes gak peduli new normal, adaptasi kebiasaan baru, jalan terus, hajar terus begitu. Terima kasih Bu Novi sudah sharing, paling tidak sudah membagikan semangat. Dan pagi hari ini Bu Novi kita bersama narasumber tamu juga ya. Iya. Jadi siapakah beliau? Narasumber tamu kita pagi ini adalah Bu Rina Manurung gitu. Saya biasanya manggil Mbak Rina gitu. Mbak Rina, ya. Kalau ada kata-katanya Manurung berarti kan sebenarnya kita tahu gitu ya. Tapi saya manggilnya Mbak. Ya, pasti gitu. Bukan dari Madura ya, bukan. Ya meskipun Manurung saya manggilnya Mbak gitu. Mbak, iya. 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 Ya, kita tahulah kalau Manurung dari mana begitu ya. Mbak Rina Manurung, seorang psikolog ya? Iya, seorang psikolog. Terus kemudian ekspertisnya sebenarnya adalah di asesmen kompetensi. Beliau ini asesor kompetensi, gitulah. Kayak gitu. Jadi associate consultant di beberapa klien-klien, termasuk ya di tempat MSI juga. Termasuk di MSI juga begitu ya. Saya sapa saja beliaunya. Mbak Rina Manurung, selamat pagi Mbak Rina. Selamat pagi Mas. Ya, apa kabar, sehat? Sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin, di masa pandemi ini. Amin. Semoga kita semua sehat-sehat. Oke, hari ini Bu Novi dan Mbak Rina, sahabat Merkuri, mengajak Anda, mengundang Anda untuk sharing-sharing nanti terkait dengan membangun tim kerja yang solid. Ini menjadi sebuah topik yang menurut saya sangat pas begitu ya. Ketika kita semuanya tidak ada yang terlewatkan, harus mengadaptasi sebuah kebiasaan baru. Pemerintah sudah mencoret new normal, nggak boleh dipakai sama Pak Muhadjir Effendi, diganti dengan kalau salah kaprah katanya. Pilihan katanya sekarang jadi adaptasi kebiasaan baru. Tidak mudahkah Bu Novi membangun sebuah tim kerja yang solid ketika semua orang harus mengadaptasi sebuah kebiasaan baru? Pasti karena sesuatu yang baru, ada hal yang yang lama biasa dulu dipakai, sekarang akhirnya sudah nggak dipakai gitu, dan harus berganti dengan cara yang baru kayak gitu ya. Jadi kalau mau ditanya apakah ini mudah, sebenarnya mudah kalau kita ada kemauan, terus kemudian ini tadilah ada hal-hal baru yang memang harus kita adaptasi gitu. Keinginan untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru, bahwa yang sekarang kondisinya itu sudah sangat berbeda gitu. Jadi kalau kita sekarang ini hanya karena kemarin heboh banget ya musim pandemi itu, sekitar 4 bulan kita aktivitas itu banyak yang tiarap gitu ya, tiarap. Terus kemudian banyak yang WFH kayak gitu kan. Terus kemudian aktivitas ekonomi juga kemarin belum kembali normal. Memang akhirnya kita ini masuk ke sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini yang kemudian kita harus sesuaikan, karena benar-benar kondisinya itu sangat berbeda, dan kita itu nggak bisa pakai hanya kemarin itu agak slow, terus sekarang kayak orang habis liburan gitu loh, Sabtu Minggu, terus Senin masuk lagi itu masih dengan cara Senin yang lalu gitu. Itu nggak bisa seperti itu lagi. Seperti itu. Jadi mau nggak mau kita ini harus menyesuaikan cara-cara baru. Nah, yang kaitannya dengan yang akan kita bahas pagi ini, membangun tim kerja yang solid gitu. Karena dalam ini kan harus bahu-membahu nih ya. Kita harus sinergi, harus kemudian membangun relasi, keterkaitan, keterhubungan satu orang dengan yang lain di dalam tim ini dengan lebih baik lagi. Karena itu tadi beberapa fungsi yang dulunya mungkin itu harus dilakukan oleh bidang-bidang tertentu saja, sekarang mau nggak mau semua bidang harus. Maksudnya artinya kita itu jangan mengharapkan kita akan mengerjakan pekerjaan yang kemudian hanya single gitu ya, sesuatu yang kita kerjakan ini saja yang sebelumnya. Kita harus meluaskan
cara kerja kita, perspektif kita gitu untuk mau melakukan dan berlatih mengerjakan hal-hal yang mungkin dulu tidak jadi peran kita tetapi sekarang mau nggak mau harus kita lakukan. Jadi bisa jadi harus rangkep dan sebagainya kayak gitu. Itu kan nggak mudah juga kayak gitu. Iya. Oke, saya ke Mbak Rina sekarang. Mbak Rina, ketika di dulu-dulu sebelum kita ada pandemi sekarang ini kan barangkali sudah tertipologikan, sudah terdefinisikan begitu ya faktor-faktor yang bisa membuat sebuah tim itu menjadi berhasil dan sebagainya. Nah, apakah kemudian di era adaptasi kebiasaan baru ini Mbak Rina melihat oh ya memang harus ada yang di-adjust lagi begitu dari faktor-faktor yang membuat sebuah tim bisa berhasil begitu. Gimana Mbak Rina? Oke. Basicnya dalam sebuah tim gitu ya, baik itu di masa kebiasaan baru sekarang ataupun sebelumnya, kita itu perlu mengidentifikasi gitu ya, peran-peran apa sih yang ada di dalam tim tersebut. Karena pada dasarnya tim itu punya kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengefektifkan tim ini. Jadi nggak harus karena ini ada kebiasaan baru berarti baru kita sadari kita adjust sekarang, tidak juga sih Mas. Basicnya memang bagaimana mengelola tim ini agar bisa berperan dengan lebih efektif itu harus kita lakukan sejak awal gitu supaya kerja tim di perusahaan dimanapun kita bekerja sama itu akan selalu efektif. Nah sekarang ditambah dengan adanya kebiasaan baru, peran-peran itu mungkin akan bisa lebih di-adjust, kemudian dimodifikasi dengan sesuai dengan peran-perannya masing-masing. Ya. Kalau kemudian kita mencoba untuk mereview atau bukan mereview tapi remind begitu ya, faktor apa sih sebenarnya yang harus menjadi perhatian benar ketika kita ingin membentuk sebuah tim yang solid, tim yang berhasil begitu Mbak Rina? Oke, di dunia kerja ini kan kita ada salah satu teori gitu ya, yang kita mau coba sharingkan di sini gitu ya, bagaimana mengelola tim. Namanya di sini adalah Belbin teori gitu ya. Dr. Meredith Belbin yang menciptakan teori ini itu memang sejak awal pengen tahu gitu loh. Kenapa sih tim ini kok sering berjalan tidak efektif, terutama di level manajerial, seperti itu. Jadi benar-benar dia melakukan penelitian secara intens untuk para manajer dengan simulasi dan mengkondisikan hal-hal tersebut. Nah dari situ ternyata dia menemukan ada beberapa tipe atau role play yang harus diketahui oleh setiap manajer di dalam timnya. Jadi jangan berarti bahwa seseorang yang akan lebih pintar berbicara, dia yang dominan itu pasti akan lebih bisa menggerakkan tim, tidak seperti itu. Jadi dari Belbin inilah muncul 9 role play, 9 peran gitu ya, karakter yang bisa diterapkan dalam sebuah tim. Kemudian dari 9 role play yang muncul ini ada dipetakan oleh Belbin menjadi 3 gitu ya, 3. Ada namanya yang berorientasi pada tugas gitu ya. Kemudian ada yang berorientasi pada manusia, people oriented, dan kemudian think oriented, thought oriented gitu ya, berorientasi pada pemikiran. Nah, seperti itu. Kalau tentunya berorientasi pada pemikiran sudah jelas ya bahwa orientasi dia adalah membawa ide-ide yang ada dalam kelompok menjadi satu kesamaan. Gitu. Sementara kalau action ya tugas dia adalah improving team performance seperti itu. Jadi dia harus mengembangkan performance daripada tim. Kemudian untuk yang bagian think oriented dia adalah analisa. Jadi dia melakukan analisa, kemudian dia juga istilahnya provide teknik. Jadi bagaimana sih teknik-teknik, langkah-langkah antisipasi seperti itu. Nah, dari klaster-klaster tersebutlah maka Belbin menetapkan 9 role play. Iya. Belbin ini salah satu atau teori yang memang sering dianut oleh banyak psikolog seperti Anda. Apakah ini salah satu atau ini yang paling populer, ini yang paling adjustable begitu ya, dipakai di dunia bisnis gitu? Iya. Sebenarnya Belbin ini adjustable karena kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini. Gitu. Yang dimana semua serba online gitu ya. Baik kemudian untuk mengenali karakter-karakternya, berarti kan kita otomatis harus menganalisa tiap individu, melakukan tes. Nah, adjustable dan kemudian memang untuk saat ini dia yang lebih populer dalam mengelola
kelompok seperti itu. Nanti kita explore lebih jauh soal Belbin teori, soal role play. Ada 9 yang kemudian dibagi 3, ada tugas, ada konsentrasinya ke manusia dan pemikiran begitu ya. Pikiran, manusia dan tugas. Saya ke Bu Novi dulu. Bu Novi ada komentar soal Belbin teori ini? Jadi gini kan, tadi kan ditanyakan apa sih faktor keberhasilan dalam sebuah suksesnya tim gitu ya. Jadi sebuah tim itu dikatakan sukses itu ketika ada pembagian peran gitu ya. Jadi tim itu namanya kayak misalnya tangan nih, ada jari tangan kanan kita gitu. Itu kan ada jempol lah, ada telunjuk tangan, jari tengah, jari manis, kelingking seperti itu. Nah, ini tangan ini akan bisa ngangkat benda apapun gitu ya, baik ringan maupun berat, itu kalau masing-masing ini tahu perannya. Nggak mungkin ini jempol semua kayak gitu kan, ini kita bisa bingung gitu ya. Jadi sama halnya dengan tim. Dalam tim itu sebaiknya memang terdiri dari orang-orang yang bisa menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi kayak tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam tim harusnya ada peran-peran yang ini tadi, yang ngasih ide gitu, yang thinking gitu ya, yang peran-peran yang ngasih ide-ide atau pokoknya pakai menggunakan kemampuan kognisinya lah kayak gitu. Nah, karena ini diperlukan, karena kalau tim kalau nggak ada ide, terus kemudian nggak ada sesuatu yang memberikan insight, memberikan arahan apa yang harus dikerjakan, kemudian kita mau mengerjakan sesuatu yang sangat spesialis, itu juga nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus jelas di dalam tim itu harus ada tadi itu orang yang kelompok yang termasuk dalam thinking oriented, thinking rules oriented lah kayak gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang action roles gitu ya. Jadi peran-peran yang dia tuh menjalankan. Karena ada yang merencanakan, ada yang menjalankan. Kayak gitu. Tetapi untuk menjalankan itu supaya kemudian berhasil dengan baik, perlu apa? Perlu orang-orang yang tadi itu, yang bisa yang menjalankan peran secara sosial gitu. Jadi mereka melekatkan satu orang dengan orang yang lain sehingga kemudian tim ini bisa jalan. Seperti itu. Jadi nah, terus tadi kan berarti intinya adalah masing-masing orang ini di dalam tim ini ada peran-peran tersebut. Nah, sebaiknya memang tim itu tidak terdiri dari orang-orang yang istilahnya tipe perannya itu sama. Karena bisa dibayangkan kalau misalnya satu tim ini terdiri dari orang-orang yang misalnya suka pemikiran semua gitu, tim ini tidak akan jalan. Pasti akan orang-orang akan adu pendapat tentang mana yang ide-ide atau konsep-konsep mana yang bagus untuk dijalankan. Jadi nggak akan jalan. Harus ada orang yang melengkapi yang tipe actionnya tadi, orang yang implementer, kemudian orang memastikan bahwa ini akan berjalan sesuai dengan aturannya, terus kemudian selesai pada waktunya, seperti itu. Dan juga ada orang-orang yang nantinya akan membantu menghubungkan orang satu dengan yang lain tadi itu. Gitu, menumbuhkan kebersamaan, orang yang punya empati besar gitu. Sedangkan yang lainnya akan menjalankan peran-peran yang lain. Baik. Minggu lalu saya bersama Mas Hari juga membahas soal bagaimana tipologi dari masing-masing manusia begitu ya. Ada yang dominan, ada yang influence, ada yang steady, ada yang komplain gitu ya. Mungkin ini menarik untuk nanti kita kaitkan juga dengan Belbin teori ini ya. Kalau kemarin itu kan individunya nih. Kalau ini peran orang itu di dalam kelompok kayak kalau gitu. Semuanya yang di tim itu D semua gimana? Kalau semuanya mayoritas C semua gimana? Nanti ya kan. Jadi kan repot gitu ya, sukanya komplain. Tapi nanti kita akan bicara dulu soal yang idealnya seperti apa. Biarkan nanti Mbak Rina yang menjelaskan semua itu. Kemudian di tahapan implementasi Anda boleh bergabung nanti sahabat Merkuri untuk menanyakan, nah kalau tim saya kayak begini seperti apa begitu. Tapi saya ke pesan-pesan dulu ya. Kita ke pesan-pesan dulu dan nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali sahabat Merkuri, masih bersama saya Aldi dan juga ada Ibu Novi dan Mbak Rina Manurung, seorang psikolog yang hari ini kita membahas tentang bagaimana kalau kemudian Anda ingin membentuk sebuah tim yang solid, tim kerja yang solid. Tadi Mbak Rina sudah membuka dengan Belbin teorinya yang kemudian mendeskripsikan 9 role play
Yang oleh Marina kemudian dibagi menjadi 3. Ada yang mereka konsentrasinya lebih ke tugas-tugas gitu. Action ini ya Mbak ya. Ini kaitannya dengan action. Role model ya Mas, bukan role play. Oh iya, sorry. Role model, sorry. Ya kebanyakan dinamika kelompok ini. Play ya. Ya oke, role play lagi. Role model ya. Ada tugas, ada. Kalau yang manusia itu lebih ke apanya Mbak Rina? Kalau manusia itu people oriented. Jadi ada 3 role model. Role model. Mau ikutan loh Marina loh. Ada 3 role model di sana. Iya. Di sana ada team worker, ada koordinator dan resource investigator. Jadi mereka punya perannya masing-masing, tapi sudah bisa kita bayangkan ya dari namanya. Kalau team worker ya berarti dia akan mudah bekerja sama. Dialah yang mengelola tim seperti itu. Jadi istilahnya kalau people oriented ini kayak limnya kelompok gitu loh Mas, bisa dikatakan seperti itu. Resource investigator juga gitu. Jadi dikala ada masalah dalam kelompok yang secara teori tidak bisa diselesaikan, teknis di lapangan sudah jalan, pekerjaan sudah jalan. Kenapa ini? Nah, dia akan mencari tahu. Jadi dia akan mencari tahu pemahaman-pemahaman setiap orang. Kemudian koordinator lah yang akan membantu memberikan keputusan, kemudian menengahi semua, seperti itu. Kalau kemudian kita bicara soal sesuatu yang ideal, komposisi dari sebuah tim yang ideal itu apakah memang ketiganya ini harus di jumlah yang sama, atau seperti apa kemudian kita harus melihatnya, Mbak Rina? Sebenarnya tidak ada yang ideal. Kalau menurut nggak ada ya? Tidak ada yang ideal. Sebenarnya semua punya perannya masing-masing. Makanya dikatakan role model. Role model. Nah, cuma memang dikatakan oleh Belbin minimal setiap individu dia akan punya 2 atau 3 role model yang dominan di dalam dirinya. Kemudian ada yang namanya allowable weakness. Jadi ada kelemahan yang diperbolehkan. Karena salah satu contoh misalnya nih ya, untuk role model team worker, karena dia misalnya terlalu sering bekerja sama, terus empatinya tinggi, terus lama-lama jadi dia tidak bisa memperhatikan apa kelemahan-kelemahan yang ada dalam tim, karena dia menyatukan harmonisasi tim terus-menerus. Seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa salah satu peran itu akan lebih bagus, akan membuat efektif, tidak. Seperti itu. Jadi semua pun meskipun dia dominan, dia akan punya kelemahannya masing-masing. Maka itu biasanya prinsipnya setiap individu itu akan memiliki 2 atau 3 peran yang dominan di dalam dirinya. Itu kemudian yang akan kita pakai pada saat menerapkan dia di dalam kelompok. Berarti peranan leader, manager di sini sangat-sangat penting ya? Betul. Peranan manajer betul ya, karena itu kan tadi awalnya Belbin melihat kenapa sih manajer ini kok sampai sejauh ini ada timnya yang bagus, ada timnya yang kurang bagus, seperti itu kan, ada yang efektif, ada yang tidak. Itulah dasar awalnya Belbin melakukan penelitian ini secara intensif. Ya oke. Sebelum ke Bu Novi, Marina, kalau misalnya kemudian kita given gitu ya, punya tim yang ternyata role modelnya sesuai dengan teorinya Belbin, meskipun mungkin nggak 100% karena nggak ada yang ideal gitu ya. Itu sih nggak masalah gitu. Tapi bagaimana kalau kemudian kita perlu adjustment begitu? Apakah orang bisa diarahkan? Bisa, sesuai dengan perannya itu tadi. Karena kita sudah tahu bisa dibentuk artinya role modelnya, ya. Oke. Berarti kita bisa menempatkan dia sesuai dengan role modelnya. Kemudian kita tahu apa kelemahannya. Itu yang harus kita adjust sesuai dengan kondisi saat ini. Itulah gunanya kita mengetahui peran-peran dia masing-masing. Kalau misalnya dari hasil mapping identifikasi itu kemudian ternyata ini jomplang, ini banyak yang mungkin karakternya lebih ke X gitu ya, bukan Y set gitu ya. Nah, apakah kemudian ketika kita mencoba untuk membuat yang lebih ideal, orang itu bisa digeser-geser begitu secara psikologis? Basically kan dia juga punya kelemahan ya. Kita lihat kelemahannya tolerable atau tidak, seperti itu. Terus kemudian yang dominan dari 3 ini mana, gitu kan? Karena pasti yang muncul biasanya perannya dia itu tidak hanya 1. Seperti itu. Biasanya dalam setiap individu itu minimal 2. Kadang 3 yang muncul. Nah, itu nanti yang bisa kita pakai. Gitu ya. Jadi sebenarnya manusia itu dinamis sih. Bisa aja. Artinya cuma selama ini kita nggak melihat dari sisi itu. Hanya dari segi pribadinya dia. Padahal peran manusia itu kan ada yang secara pribadi, fungsional dia dikerja, sama peran dalam kelompok. Seperti itu. Yang mau kita bahas ini kan peran dia dalam kelompok. Iya betul. Pribadi. Ya oke. Nah, memotret ini perlu MSc ya?
memotret ini perlu MSc. Oh, itulah dia, makanya sekarang saya undang yang punya MSc untuk ngomong. Ya kan jualan boleh lah, jualan dikit boleh. Teknik ini gitu. Kenapa Mbak? MSc telah memakai teknik ini dalam beberapa. Nah itu ya, itu karena Mbak Rina juga gitu kan? Iya, salah satunya. Salah satunya. Oke, silakan Bu Novi. Ya, ini saya menambahkan yang mana nih berarti? Ya, yang terakhir kita bahas tentang kalau atau konsentrasi lebih gini deh. Okay. Kalau misalnya ternyata komposisi tim kita itu secara teoritis gitu nggak ideal. Nggak gitu. ideal, oke. Nah, gimana caranya? Jadi mungkin jalan tengahnya gitu ya. Kan tadi Mbak Rina menyampaikan bahwa memang nggak ada yang ideal. Tapi kemudian ternyata kita ini mau bentuk, kalau misalnya kita diperkenankan nih, milih tim yang baru gitu ya. Kalau tadi kan sudah ini, kita milih tim yang baru. Paling enggak kan gini, tim tadi itu ada 3 fungsi yang di awal dijelaskan gitu ya. Yang pemikiran, kemudian yang mereka yang orientasinya ke pemikiran, yang orientasinya ke action, sama yang sosial atau ke people tadi kan. Nah, kita paling enggak nyari satu ngambil, karena yang tadi yang pemikiran itu sebenarnya ada 3. Plan itu orang yang ngasih ide-ide kayak gitu ya. Plan itu orang yang istilahnya itu pokoknya kayak kalau di perusahaan tuh di renbisnya kayak gitu. Jadi dia punya ide-ide, think tanknya gitu ya. Kayak gitu lah, betul. Pemikirnya. Terus kemudian ada lagi mereka yang spesialis. Jadi kalau pemikiran itu berarti ada orang yang spesialis. Spesialis itu orang yang benar-benar deep dalam terhadap sebuah bidang, gitu kan. Ini pasti orang yang ini kan pemikiran juga. Terus yang satu lagi itu monitor evaluator. Monitor evaluator itu orang yang memastikan bahwa ini akan berjalan seperti yang seharusnya, seperti itu. Nah, kita pilih dulu dari 3 ini kira-kira apa yang kita butuhkan. Kalau timnya ini sederhana, tidak terlalu kompleks, maka kita cari orang yang harus ada orang yang ini loh, yang ahli banget. Karena kita mengerjakan pekerjaan, pasti kita harus nyari ahlinya kan, gitu ya. Jadi core of the core-nya ini harus dapat, gitu kan. Terus yang kedua tadi itu tipe peran yang kedua setelah pemikiran tadi kan ada action nih, gitu ya. Nah, action itu sebenarnya ada 3 juga gitu ya. Implementer orang yang ngejalankan gitu. Complete finisher itu adalah orang yang memastikan bahwa ini dilakukan sesuai dengan aturannya, kualitasnya, deadline waktunya, secara biaya dan sebagainya. Jadi kayak orang QC kayak gitulah. Terus ada lagi shaper. Shaper tuh orang yang memastikan bahwa pekerjaan ini orang yang ngobrak-ngobrak kayak gitulah. Ayo ini harus jalan gitu ya. Jadi orang-orang yang melakukan fungsi seperti itu. Jadi shaper itu membentuk, memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita cari di antara 3 ini kira-kira mana yang diperlukan gitu ya. Nah, dari yang tipe yang action ini kita mungkin perlu shaper gitu ya. Shaper itu karena dia orang yang akan menggerakkan tim gitu ya. Seperti itu. Nah, satu lagi kita cari lagi dari tipe yang sosial gitu. Yang sosial itu kita ada 3 kan. 3 yang sosial itu sebenarnya ada team worker. Jadi orang yang nice, orang yang suka ngasih pertolongan gitu ya, terima curhat dari temennya kayak gitu, senang membantu. Ada tim yang kayak gitu, team worker. Lalu ada resource investigator. Ini adalah orang yang cari informasi-informasi dari luar sehingga kemudian apa yang dikerjakan tim ini bisa jalan gitu. Terus kemudian satu lagi koordinator. Koordinator itu orang yang bagi tugas, mendelegasikan tugas, kayak gitulah, yang ngatur-ngatur kayak gitu. Tipe pemimpinnya kayak gitulah, yang seperti itu. Nah, di antara yang ini kita butuh yang mana? Kalau misalnya timnya ini harus harus istilahnya itu deadline-nya ketat gitu, maka kita harus cari yang koordinator. Tapi kalau misalnya tim ini harus dapatkan pekerjaan dengan ide yang banyak, maka kita butuhkan resource investigator-nya kayak gitu. Atau ini tadi memang idealnya kalau ada tim worker-nya gitu. Tapi itu tadi kita mau cari dulu tim kita ini yang kayak apa, termasuk sifat tugas atau pekerjaan yang diharapkan dari tim yang baru ini seperti apa. Jadi kita nyari dulu dari masing-masing tadi itu pemikiran, action sama sosial tadi itu kan ada 3 masing-masing. Ini butuhin peran yang kayak apa, baru kita nyari orang. Dan nyari orangnya itu pakai yang kemarin Mas Haris gitu. Kayak gitu. Atau kita ngelihat, kita tuh dites pakai Belbin ini, nanti kita akan lihat orang ini cenderung tipe perannya dia seperti apa, tipe perannya seperti apa. Orang-orang itulah yang kemudian peran dominannya mereka itu yang kita ambil, karena orang dengan peran dominan seperti itu akan lebih mudah untuk
ya sudah nature lah gitu. Bawaannya memang seperti itu gitu loh. Seperti itu. Jadi peran-peran seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada, misalnya ini tadi ternyata wis kadung gitu ya. Dites ternyata kapan hari itu saya pernah ngetes barengan itu orang 6. Ini 6 orang ini satu tim gitu ya. 6 orang ini yang 2 ini koordinator tipenya, artinya orang suka ngatur-ngatur, bagi tugas dan sebagainya, terus menjadi orang yang dituakan, kayak gitu kan. Yang 1 implementer, yang 3 ini monitor evaluator. Jadi bisa dibayangkan kan, ini timnya kira-kira kalau orang ini tipe dominannya tadi kayak gitu. Yang 2 koordinator, implementernya 1, terus yang ini monitor evaluator ini. Jadi kan bisa dibayangkan, yang ngerjain cuma 1, sing loro yang lain itu yang ini monitor, mari to durung, iki bener apa gak, iki salah, ndak sesuai kayak gitu loh. Jadi kalau tim ini dijadikan satu kayak gini, yaitu tadi ketika kemudian ada target, kemudian ndak tercapai dan sebagainya, kita mesti ngelihat nih sebenarnya apa yang salah dengan peran orang-orang yang ada di dalam kita. Nah, kalau misalnya kemudian setelah di-assess tadi ketemu perannya kayak gini. Nah, akhirnya kita tahu nggak iso, si ini dia lebih cocok misalnya dia ini team worker gitu ya. Team worker oke lah, tapi sebenarnya kita ini lagi team workernya ini kita nggak terlalu pentingkan. Kita lihat lagi mana yang yang menonjol keduanya itu perannya apa. Nah, itulah kemudian orang yang kemudian kita bisa masukkan ke tim kita, atau kita minta untuk lebih banyak memerankan peran yang itu. Karena misalnya peran dominan terus ada yang sekunder ya, ada primer ada sekunder gitu ya. Oke, memang dominannya dia seperti itu, tetapi sekundernya dia ini pasti tidak akan jauh beda dengan ini kan. Jadi ngangkatnya itu nggak terlalu berat kayak gitu loh. Kalau kita minta aku nggak minta kamu koordinator lah, kamu yang dalam hal ini kamu lebih kembangkan misalnya karena ini sosial gitu ya, kamu lebih baik cari informasi lah kayak gitu, kamu kayaknya lebih baik di sananya gitu. Kita bisa minta dia itu, kamu lebih banyak gini ya, kita yang ngatur ngasih tugasnya gitu kan. Oke. Mbak Rina, ada nggak orang yang nggak bisa dirubah? Dari kasus dari contoh kasus yang sudah disampaikan Bu Novi ya, ketika dia mungkin dominannya di apa, kemudian karena kebutuhan tim dia harus digeser ke role berikutnya. Ada nggak orang yang kemudian keras kepala gitu? Atau berapa banyak sih persentase orang keberhasilan merubah orang itu kalau dari pengalaman selama ini, Mbak Rina? Tingkat kesulitan tiap orang untuk berubah itu kan berbeda-beda. Betul, tentunya ya, Mas, makanya betul. Tapi memang manusia itu adalah pribadi yang belajar. Dan dalam setiap tindakan manusia itu pasti punya motivasi dalam setiap tindakan. Tapi teman-teman psikologi ini punya nggak ya? Orang dari temannya Mbak Rina itu susah dirubah, orang dari temannya Bu Novi itu lebih mudah dirubah, nggak ada ya? Tipologi yang kesukuan kayak gitu? Ya ada juga. Ada ya? Pasti ada. Tapi jangan di sini lah ya, nggak enak juga gitu ya. Nanti dimarahin sama papanya Mbak Rina loh ya. Ya. Tapi orang selalu memang bisa berubah. Artinya tidak ada kata tidak mungkin ya. Betul, ya itu tadi saya katakan manusia itu kan pribadi yang selalu dalam tindakannya punya motivasi. Oke. Jadi kalau memang dia sulit dirubah, kita cari tahu motivasinya apa, karakternya dia seperti apa. Itulah sebenarnya manusia. Kemudian tuntutannya bagaimana? Kalau memang dia mau ditempatkan di kelompok seperti yang dikatakan Bu Novi, goalnya ini apa? Kelompok ini. Goal yang mau dicapai dalam kelompok ini apa? Karena setiap kelompok pasti goalnya beda. Untuk core bisnis yang di lapangan, kemudian untuk yang di office, pasti kan beda. Nah, kita butuh model-model seperti apa ini dalam setiap tim. Tidak harus 9 model ini keluar ya, tergantung kebutuhan dari tim itu juga gitu ya. Bu Novi tadi. Berarti tipe bisnis, jenis bisnis, apakah itu manufacturing, apakah ini jasa, tentunya beda ya kebutuhannya, beda ya. Betul. Tapi nanti dijawabnya saya ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya, monggo, silakan. Ya, kalau tipe apa ini? Cari muka itu masuk tipe mana ya? Cari muka. Iya. Mukanya hilang mungkin ya. Dosa muka itu temennya. Kebanyakan muka. Kalau cari muka itu zero muka. Iya. Jadi itu masuk tipe mana? Terus apakah itu juga termasuk tipe penjilat ya? Jadi dia memang seorang leader, SPV ya, supervisor atau manajer tim ya. Tapi dia cari muka ke bosnya gitu loh. Pokoknya bagus bos, pokoknya beres bos. Nah ini kan timnya kasihan gitu loh. Terus apalagi kalau tipe-tipe ini masuk tipe mana ya? Tipe pencitraan. Pencitraan tuh kayak nggak hanya di bosnya saja, dia hanya ingin kelihatan di umum. Ini kinerja saya, ini saya yang ini.
itu kan tak bagus juga. Itu banyak dinyinyirin sama bawahan biasanya. Nah akhirnya saya kena piagam, dapat penghargaan cuma tok padahal aku yang kerja padahal. Nah seperti ini kan teamwork itu juga gak bisa solid. Kecuali ini anak bawahnya itu orang yang nggak mau naik tingkat atau mungkin orang yang gampang disuruh-suruh gitu loh. Terus itu kan nggak ada yang protes gitu ya. Jadi kan bahaya juga itu. Nanti mungkin solid karena timnya itu nggak ada yang berontak gitu loh. Tapi kalau namanya ada yang kritis mau nggak mau kan iso ngobrak-ngobrak. Tapi saya pernah lihat kalau namanya salah nggak sih seorang supervisor, manajer atau skala pemilik perusahaan lalu anak buahnya biasanya kan seperti sistem dominan ya kemarin tuh ya, sifat dominan. Pokoknya target tuh. Nyoba lah, apakah Anda dulu pernah dari nol atau Anda diangkat karena lamaran kerja langsung masuk jadi GM. Nah, kalau maunya dari nol harusnya kan ada nggak sih mereka ada kegengsian dari HRD, boleh nggak sih? Saya nggak mau, ini kan bukan kerjaan saya, bukan level saya. Nggak gitu juga kan, harusnya kan susah ya, gini, ayo, aku tak nyamar jadi kamu juga, lihat aku kerja ya kayak begini. Nah, tim leader seperti ini bagus nggak sih? Apa itu akan menghancurkan gengsinya dia sebagai atasan atau sebagai ketua? Kalau namanya bagus, ya kenapa nggak dilakukan? Selama ini nggak pernah kelihatan, ketua atau pemimpin, saya nggak mau pemimpin negara ya, pemimpin yang di perusahaan yang ketok ke bawah gitu. Jadi kalau namanya dia seorang manajer terus resepsionisnya belum datang terus, sorry mbak, saya bantu mbak. Walaupun nanti yang datang, itu bagus ya masnya ya, ternyata stafnya bagus. Sorry, ku bosku. Loh iya tak, itu kan sebenarnya asik ya kalau ada yang bos yang nggak mau ketok bos. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih, selamat pagi Mas Dewa. Saya ke Posko juga untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nila silakan. Iya Aldi, ada Mbak Dian ini menanyakan apakah lama masa kerja tidak menjamin sebuah tim itu menjadi solid. Kemudian Pak Andri, apa peran leader agar bisa membuat sebuah tim itu bisa berhasil mencapai target yang diinginkan. Kemudian terakhir ada Pak Jaka. Beliau menanyakan leader seperti apa yang bisa membawa suksesnya sebuah tim. Apakah kecakapan dan kepedulian juga menjadi faktor penentu? Oke, baik. Terima kasih Nila sudah melengkapi pertanyaan-pertanyaan. Hari ini sepertinya orang justru malah konsentrasinya ke leadernya gitu ya. Masalahnya semuanya sama leadernya ya. Iya, orang mungkin merasa saya sudah sudah kompeten leadernya yang mungkin harus dipertanyakan. Baik, tapi kita ke Mas Dewa dulu, Mbak Rina. Orang yang cari muka, pencitraan, terus pemimpin yang ngasih contoh itu bagus nggak? Menurut saya sih bagus ya. Tapi silakan Mbak Rina, komentar untuk Mas Dewa apa? Oke, Mas Dewa ini tadi kan mengkomplainkan bahwa supervisornya dia yang dominan gitu ya. Yang saya tangkap supervisornya itu belum bisa menilai bagaimana bawahannya seperti itu. Berarti kan yang bisa dikatakan bahwa tim ini nggak dinamis gitu, nggak balance. Oke, sebentar ya Mbak. Kita terima telepon dulu ya untuk melengkapi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Dari Pak Teo. Pak Teo, monggo silakan Pak Teo. Iya, saya mendengarkan dan juga mengikuti juga. Ya, monggo. Apa itu konten-konten yang disajikan itu kan sebetulnya untuk maaf ya, untuk kondisi normal ya kebanyakannya. 90% untuk itu. Tapi belakangan ini kan yang terjadi kan kondisi di luar itu kan baik itu role maupun law kan tidak normal. Jadi ada suatu krisis. Nah, bagaimana apa tipologi yang disajikan tadi bisa menjangkau manajemen krisis ya. Ya, itu kan sebetulnya saya suka membandingkan komparasi akhirnya hasil itu hanya diukur dengan outcome aja. Misalnya seperti dokter suka ngoceh gini, saya contohnya yang lain aja. Itu ternyata Profesor Dr. Mahathir Mohamad bisa umur 95 tahun dengan kondisi yang prima. Banyak umur 95 tapi tidur di tempat tidur. Kalau dia kan prima, memimpin negara yang besar loh, dia masih membutuhkan otak. Itu kan ibaratnya seperti dokternya dokter gitu. Nah, maksud saya dalam refleksi ini, apakah kita nggak juga menyertakan pelajaran-pelajaran itu dengan contoh-contoh seperti itu, supaya orang bisa, karena sekarang di manajemen krisis ini bukan kita suka latah, misalnya menanggulangi COVID, leading sektornya harus kesehatan, kan padahal belum tentu, kan harus orang yang ahli manajemen krisis dan manajerial dan leader macam-macam yang komplit gitu loh, maksud saya begitu, dan itu seni banyak.
seni atau bahkan hoki itu. Seni dan hoki menembus di situ. Bagaimana menerangkan semua ini? Terima kasih. Oke, baik. Saya setuju dengan Pak Theo mengatakan bahwa semuanya ini seni ya. Justru karena seni ini memang agak susah untuk kemudian menggeneralisasi ya Pak ya. Karena itu kita kemudian hanya bisa memotret kiri, memotret kanan. Nanti mudah-mudahan padunya jadi bagus. Silakan Mbak Rina. Oke, kita bahas satu gitu ya Mas ya. Monggo, silakan. Kalau yang tadi pertama itu kan yang bagaimana dia merasa supervisornya dominan gitu ya. Itu kalau menurut saya ya inilah memang justru yang namanya tim yang belum balance gitu ya, belum dinamis. Dimana memang pemimpin menjadi bos gitu ya, bukan menjadi pemimpin yang pas. Mungkin ya kalau seperti itu ya salah satu caranya ya memang susah ya untuk kita tidak menuruti pemimpin kita. Tapi untuk diterapkan kalau misalnya Masnya tadi bertanya sesuai dengan teori yang kita harapkan, yaitu memang kita harus mencari tahu dulu bagaimana karakter dia sebenarnya gitu. Mungkin apa sih motif dibalik semua itu? Itu tadi saya katakan bahwa manusia itu adalah pribadi yang selalu memiliki motif dalam setiap tindakannya seperti itu. Nah, kekecewaan mungkin juga bisa jadi yang melatar belakangi Mas tadi kurang mampu melihat secara positif, tapi mungkin juga cara dari atasannya kurang pas karena dia bukan tipe atasan yang bisa mengenali karakter bawahannya. Nah itu tadi makanya gunanya bagaimana dalam tim itu harus efektif, itu yang diharapkan oleh Belbin sebenarnya agar hal-hal seperti ini itu tidak terjadi. Bahwa tidak hanya dalam tim itu seperti sosok yang dominan saja kalau dari segi pribadi, tapi peran dia juga dalam kelompok seperti apa. Seperti itu. Kemudian masa kerja, kemudian peran leader dan targetnya gitu ya. Kalau masa kerja sebenarnya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, tapi bisa jadi seperti itu. Karena manusia adalah tipe pembelajar yang dimana seperti yang dikatakan bahwa karakter manusia itu banyak yang dipengaruhi oleh lingkungannya sebenarnya. Dia akan muncul perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan, dia akan muncul pribadi yang dikala dia tertekan, atau dia punya gambaran tentang dirinya. Jadi itu sebenarnya uniknya manusia. Tapi dalam sebuah organisasi perusahaan itu memang menjadi sebuah keniscayaan begitu ya, bahwa ada orang-orang yang cengkal, nggak ngerti mungkin cengkalnya. Cengkal, ngerti lah. Kepala. Ada orang yang mau dirubah itu panggah gitu, ngerti nggak panggah? Ngerti ya? Batak yang sudah lama di Jawa. Oh gitu ya, Batak Jawa berarti. Ya, artinya ada nggak orang-orang yang itu sehingga kemudian makin masa kerjanya makin lama membuat dia merasa lebih senior dan lebih susah diatur gitu. Gimana kalau berarti itu karakter yang memang sulit untuk dirubah yang tadi Mas bahas ya. Ada karakter-karakter yang seperti itu. Itulah makanya kita sudahi ya kalau misalnya kayak gitu. Itulah gunanya peran manajer kalau seperti itu. Mungkin atasannya. Ya berarti Mas ini tadi perlu mencari tahu ya. Bagaimana kondisi atasannya selama ini dengan pekerjaan-pekerjaannya, konsultasi dengan pihak SDM gitu ya. Seperti itu supaya tidak terjadi ketimpangan terus dalam timnya. Yang lama-lama nantinya kan akan membuat demot tim ini untuk semakin meningkatkan performa timnya seperti itu. Ya. Oke, terus kemudian soal tadi yang terakhir dari Pak Theo. Yang dari Pak Theo kondisi normal dan tidak normal gitu ya. Kalau menurut saya ya namanya teori itu sesuatu yang ideal ya. Kita coba untuk kita terapkan. Kita potret diri kita, perusahaan kita seperti itu. Nah, kita harapkan dengan potret, dengan upaya yang intens baik itu dari perusahaan dan diri kita masing-masing, ya kita bisa memenuhi lah standar dari goal-goal kita masing-masing. Baik itu di pekerjaan, secara individu, karena seperti itu. Karena kalau menurut saya secara individu itu apa yang kita capai, kemudian apa yang kita peroleh di perusahaan itu bonusnya seperti itu. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ya, kita memang sedang membicarakan yang ideal Pak Theo, tetapi percayalah bahwa Mbak Rina dan MSI sangat profesional untuk kemudian tidak menafikan kondisi yang ada di luar. Untuk kemudian menerapkan teorinya begitu ya. Saya jadi ikut menjual loh hari ini. Ya. Terima kasih dong sama saya. Tapi saya ke penelpon dulu, Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarpito, monggo silahkan. Iya, ini dengan narasumber yang cantik ini. Iya, cantik-cantik Pak. Iya. Penyiarnya yo cantik Pak. Dulu. Iya. Sekarang ini tambah gembrot. Kondisinya enggak boleh Pak. Ya. Ya, gini ya. Apa itu bagaimana cara bisa tadi bawaan itu ke manajernya atau gimana supaya bagus tadi kan ya harus begini, harus tahu cara manajernya. Tapi bagaimana
manajer atau atasan itu ke bawah, ya lah. Dan saya lihat gitu ya, ada yang manajer itu malah justru lebih bagus kalau bisa nuruti apa bawahannya, ya. Contohnya seperti orang-orang yang diberi polisi Joko Chandra itu kan itu bagus sekali, dia bisa naklukkan polisi, bisa naklukkan opo ae, bisa ngelobi di mana-mana. Hal-hal seperti itu kan perlu ditiru ya, kan tiru positifnya ya kan. Ada keadilan, jadi aku tuh dijolimi, aku gak gelem ngeleng carane wis gampang ambil risiko. Apa berani begitu antara manajer dan bawahan? Contohnya aja bosnya Mas Pion itu. Bosnya Mas Pion itu lulusan SD. Saya bisa gaji SD barang. Iya kan? Ya itu yang sulit sekali ya kan. Kadang-kadang atasan itu pokoknya aku paling bener. Iya kan? Iya kan? Wong kowe lek rugi atau apa wong aku sing nanggung. Harus nurut sama aku. Gimana itu apa kita harus nuruti manajernya atau harus kita berkreasi? Kadang-kadang bawah itu mau berkreasi sendiri. Sebetulnya bagus tapi di sini ini bosnya. Pokoknya harus nurut begitu. Itu gimana caranya menaklukkan bos yang begitu itu bagaimana gitu loh. Kadang-kadang sulit loh. Enggak ada aku tak pecat gitu. Repot kan? Iya kan? Juga begitu antara kehidupan hari-hari. Bagaimana bisa menaklukkan cewek yang cantik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang terakhir selesaikan sama saya ya Pak. Nanti Pak ya sama-sama berumurnya. Oke, baik. Mbak Rina, Bu Novi, saya break dulu ya. Saya ke pesan-pesan dulu sebentar. Ya, untuk Bu Novi sabar dulu ya. Saya ke Mbak Rina dulu silakan. Nanti soalnya nanti kalau Mbak Rina nggak ditanya banyak-banyak nggak mau datang lagi nanti kawan-kawannya kan. Kalau saya kan setiap Selasa gitu bisa datang gitu ya. Mbak Rina, tadi ada Pak Sumarwito. Saya kok agak kurang bisa menangkap. Tadi saya pikir awalnya Pak Sumarwito bagaimana ke atasan yang menjadi atasan yang melayani. Tapi yang berikutnya nanti gimana juga kalau bosnya kita otoriter, ngelawannya gimana gitu. Ada dua hal yang kontradiktif. Tapi terima kasih Pak Sumarwito. Silakan Mbak. Oke, yang Pak Sumarwito tadi sih kalau saya tangkap ya, pertama dia itu melihat ada sosok yang bagus gitu ya, yang tadi bisa menghandle kasus Joko Chandra sekarang gitu ya, bagaimana seperti itu. Kemudian dia bercerita juga kalau yang tidak tipikal bagusnya seperti itu ya. Kalau saya katakan kembali lagi sama dia bilang tadi owner gitu ya, yang dari SD bisa menjadi S3 gitu kan ya. Kalau saya bilang kembali kepada tim kerja, kalau saya bilang kesuksesan pemimpin itu adalah kesuksesan tim sebenarnya. Nggak mungkin ada pemimpin yang kerja sendirian ya. Betul, seperti itu. Itu kuncinya seperti itu. Kalau selama ini ada pemimpin yang memang terlihat dominan, ngebosi gitu ya, kemudian menekan bawahannya, monggo dicek gitu ya. Kita petakan, kita cermin gitu ya. Apakah benar memang masalahnya adalah di pimpinannya yang memang dominan, ataukah memang di timnya? Gitu ya. Dan kalau memang seperti itu berarti ya kedua-duanya memang harus kita cari mana peran-peran mereka yang pas seperti itu. Mungkin cara pemimpinnya juga kurang pas, bagaimana dia mengenali anggota kelompoknya, demikian juga kelompoknya. Karena tidak paham bagaimana, bukan tipe orang yang bisa diajak bekerja dengan cepat seperti itu, berarti kan pemimpinnya harus punya cara lain dalam menyelesaikannya. Seperti itu sih kalau saya lihat dari sekelumit pertanyaan-pertanyaan tadi yang masuk itu, intinya semua adalah ketidakpuasan ya kepada pemimpin saat ini seperti itu. Itulah gunanya mungkin kita efektifkan kelompok kerja kita saat ini seperti itu. Oke, saya merimain pertanyaan Pak Jaka, mungkin ini untuk para pemimpin yang sedang mendengarkan dialog kita pagi ini. Leader seperti apa yang lebih bisa membawa sukses timnya? Apakah kecakapan, apakah kepedulian? Gimana Mbak Rina menjawab pertanyaan ini? Dua-duanya kalau dua-duanya saya bilang harus, ya, pasti. Harus ini ya. Selain dia cakap dalam arti dia mau belajar ya, dia juga peduli dengan timnya, peduli otomatis dia juga ada proses belajar.
mengenali bagaimana karakter timnya seperti itu kan. Kemudian dia juga melihat goal-goal apa yang harus dicapai. Dan tidak seperti itu, tidak hanya seperti itu saja, tapi dia mau belajar apa ini yang mau dicapai. Cakap kan tidak hanya dari segi keterampilan, tapi pengetahuan juga. Kemudian memahami karakternya, semuanya menjadi satu di situ. Ya, pertanyaan terakhir sebelum saya ke Bu Novi, Mbak Rina, kalau misalnya tim kita, apalagi kemudian sekarang ini mungkin lagi dikumpulkan kembali setelah work from home sekian lama begitu ya. Nah ternyata tim kita ini ketika kemudian mengikuti arahan dari Pak Theo tadi dengan kondisi yang baru sekarang ini, adaptasi kebiasaan baru, tim kita memang sangat tidak ideal lagi begitu. Apakah kita pada titik tertentu kita mau nggak mau, suka nggak suka harus mereformat tim ini dengan orang-orang yang baru ya, kalau misalnya memang tidak bisa diarahkan begitu ya? Tidak harus mereformat dengan orang-orang yang baru. Kalau misalnya memang kondisi saat ini banyak yang tidak memungkinkan ya, mungkin dari segi cost SDM-nya juga terbatas seperti itu. Tidak harus. Tapi ya itu tadi kembali pada yang prinsip yang dikatakan oleh Belbin. Kita tempatkan mereka sesuai dengan perannya. Karena setiap karakter tidak mungkin dia hanya dominan di satu sisi, yang tadi katakan Bu Novi juga. Akan ada beberapa peran yang muncul di dalamnya. Seperti itu. Kita petakan saja. Kalau kondisi berarti saat ini, mungkin selama ini dia tidak pas penempatannya. Dia yang tipenya plan, yang harusnya berpikir, tapi diminta untuk melakukan teknis seperti layaknya spesialis. Nah, mungkin itu kurang pas, jadi seperti itu. Hal-hal seperti itu aja yang perlu kita lakukan sebenarnya, di-adjust saja, ditempatkan, dipetakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Yang diharapkan pelan-pelan bisa merubahnya. Begitu ya. Jadi tidak harus langsung kita format ulang gitu kayak harddisk gitu ya, kosongkan dulu diganti gitu. Karena costnya pasti lebih besar juga. Seneng yang gitu, kalau orang yang cengkal-cengkal itu maksudnya gitu ya. Bersihkan ya. Iya, bersihkan gitu. Bu Novi silakan. Apakah juga begitu? Bersihkan? Enggak ya, dicetai lah ya juga bagus. Ini saya menjawab pertanyaan Pak Theo tadi ya, bahwa saya setuju sekali bahwa di situasi adaptasi kebiasaan baru ada hal-hal yang memang kita harus adjust gitu ya. Dan karena kita pagi ini bicara tentang karakter perilaku orang di dalam tim, artinya perilaku menonjol yang dia tampilkan di dalam tim, maka saya akan membatasi bahasanya dari sisi itu ya, gitu ya. Saya tidak meluas ke yang lainnya. Nah, kembali lagi, sekarang tim kita ini sedang butuh apa? Jadi organisasi kita ini sedang butuh yang seperti apa? Katakan misalnya bisnis lama kita ternyata sudah nggak valid lagi gitu ya. Kemudian kita harus adaptasi ke hal-hal yang baru gitu kan. Untuk adaptasi ke hal-hal yang baru, nah apa yang kita butuhkan? Misalnya mau beralih masuk ke bisnis baru, atau mungkin hanya perluasan dari yang ada gitu kan. Nah, kita ngelihat dulu, kalau dalam situasi seperti ini, maka peran tim yang harus ada misalnya adalah ini tadi resource investigator. Karena orang yang resource investigator ini orang ini yang dia akan punya membawa informasi-informasi, dia pinter nyari informasi lah, kayak gitulah. Gitu ya, dia orang yang pinter nyari informasi, mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, kita butuh orang kayak gini nih. Kalau kita punya orang yang resource investigator di perusahaan kita, ini akan lebih baik. Kasih tugas lah, coba sekarang kamu lihat deh di luaran itu perusahaan mana yang mungkin sesuai dengan bisnis kita tadi itu yang sudah bagus kayak gitu. Terus dia melakukannya dengan cara seperti apa? Hal-hal apa yang kita butuhkan untuk itu? Nah, kita bisa minta orang yang resource investigator ini, kalau kita tahu orang yang modelnya seperti ini, untuk kemudian cari tahu, karena dia akan membawa informasi baru untuk kita. Di mana informasi yang baru ini nanti akan digodok oleh orang yang tipenya plan tadi, orang yang ngatur situasi di luaran seperti ini, maka disesuaikanlah kondisi internalnya kayak gini, kita punya resource apa, kebutuhan yang ada begini, di luaran resource yang mendukung apa. Nah, ini orang yang ini tadi yang merencanakan bisnisnya seperti itu. Nah, kita bisa mengkombinasikan peran-peran mereka itu seperti itu gitu ya. Terus kemudian misalnya kalau udah kayak gitu kan, udah kita rencanakan, kemudian kita jalankan gitu ya. Nah, kita jalankan, kita butuh orang yang seperti apa dalam situasi seperti ini. Orang yang kita butuhkan adalah orang pokoknya sing jalan dulu lah kayak gitu. Gitu. Jangan terlalu sekarang misalnya jangan cari orang dulu yang complete finisher. Complete finisher tuh orang yang yang orientasinya ke detail, ke yang harus perfect, yang kayak gitu-gitu lah, yang kayak QC-nya kayak gitu. Jangan juga cari orang yang misalnya nih yang akan lebih banyak mengkritisi gitu ya.
Kalau kayak situasinya kayak gini, kita butuh gerak cepat, terus terlalu banyak masukan kanan kiri, kan kita nggak jalan-jalan gitu loh. Padahal bisnis harus segera jalan gitu, tuntutannya harus ada. Selalu ada risiko gitu kan. Risiko pasti sudah dihitung macam-macam kayak gitu. Nah, orang yang kayak ginilah yang kemudian akan kita cari, dan kemudian orang ini yang kita posisikan, yang kita berikan peran yang lebih besar di dalam pekerjaan yang sekarang sesuai dengan situasinya seperti itu. Nah, tinggal butuhnya seperti apa kayak gitu. Organisasinya lagi seperti apa, maka orang-orang dengan peran-peran apa tadi itu yang kemudian akan kita taruh di peran-peran yang dominannya, seperti itu. Itu menurut saya seperti itu, gitulah. Caranya seperti itu, sehingga kemudian itu tadi tim yang ada di tempat kita itu tadi menjawab pertanyaannya tadi, pertanyaan Mas Aldi tadi, orang yang misalnya sudah susah kayak gitu tuh harus diapain? Ya bisa jadi digeser artinya dia diberikan peran yang baru sesuai dengan misalnya dia orang spesialis kayak gitu. Ya udah, nanti kalau kemudian ini sudah bisnisnya ini jadi kita mau ambil, dia orang yang kita minta untuk lebih mendalami. Ada perubahan atau adjustment terhadap keahlian yang selama ini dia miliki, misalnya keahliannya selama ini di pengolahan gula. Akhirnya kemudian kita kalau cuma ngomong gula tok macam-macam kayak gitu, kita harus melihat bahwa ternyata dia punya produk-produk yang bisa turunan dari situ. Dari sisa-sisa ampas produksinya, dari sampah-sampah yang ini kan, dia bahkan dari yang tebunya yang masih di kebun-kebun itu ada yang daunnya kering yang dikelentek-kelentek itu bisa dijadikan produk-produk baru. Nah, orang spesialis kayak gini nih yang disuruh riset kayak gitu. Ini bisa jadi di bisnis kayak apa, peluangnya seberapa banyak itu nanti cari resource investigatornya. Tapi bahwa ini bisa dijadikan bisnis seperti apa, proses mengolahnya bagaimana, butuh apa. Nah, kita cari orang-orang kayak gini yang nantinya dia akan lebih banyak ke sana. Jadi mengalihkan peran yang mungkin selama ini dia di peran tertentu, dia bisa jadi beralih perannya. Kemudian orang yang nomor satunya dalam situasi seperti sekarang, jadi istilahnya kayak komandannya itu dipindah lah gitu, bukan dipindah ya. Kita alihkan itunya kepada orang yang sekarang kita lebih butuhkan perannya kayak gitu. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sebagai pimpinan ya caranya kita ngatur, memberikan pengertian bahwa kita sekarang sedang seperti ini, dalam situasi seperti ini, karena keahlianmu begini, maka kamu lebih baik ngurusi ini. Sekarang ini ya yang kita jadikan motor kayak gitu. Nah, kayak gitu Mas Aldi. Oke. Kedua narasumber semoga lebih mendapatkan gambaran gitu ya. Baik. Bagaimana tadi menempatkan peran-peran bahwa bagaimana kita memahami peran-peran yang seringkali dominan ditonjolkan oleh orang-orang di dalam tim kita, inilah yang kemudian akan membuat kita leader ini lebih bisa menempatkan mereka dan membawa mereka ke dalam situasi yang kita butuhkan, baik situasinya normal maupun dalam situasi yang seperti sekarang, yang adaptasi kebiasaan baru. Oke, ke Mbak Rina dan Bu Novi, saya juga pengen closing statement, membangun tim kerja yang solid dari yang sudah kita diskusikan. Closing statementnya apa, Mbak Rina? Oke, jadi intinya di sini adalah kerja tim itu nomor satu ya. Tidak ada kesuksesan sebuah organisasi itu tanpa adanya support daripada tim. Oleh karena itu diharapkan para pemimpin kemudian anggota tim juga menyadari akan perannya masing-masing. Seperti itu. Jangan sampai kalau memang kita sudah tahu peran kita gitu ya, tahu apa yang kita mampu, boleh saling di-sharekan dengan atasannya seperti itu. Sehingga atasan pun tidak mengalami kendala saat memahami apa saja nih peran-peran anggota kelompoknya. Jadi bahwa keberhasilan dari sebuah organisasi itu tetap kuncinya adalah dikerja sama tim. Sesuai dengan perannya masing-masing di dalam kondisi apapun. Baik, luar biasa. Bu Novi sekarang. Kalau saya tadi Mbak Rina menyoroti dari sisi timnya gitu ya. Kalau saya lebih ke individunya gitu. Jadi peran Anda sebagai anggota tim adalah itu tadi, Anda bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi dalam tim gitu ya. Kemampuan adaptasi Anda itu akan sangat penting untuk kemudian bisa tetap memberikan kontribusi terhadap tim dalam situasi apapun gitu ya. Memang ada peran-peran yang misalnya tadi itu lebih dominan lah kita tunjukkan. Tetapi bahwa fleksibilitas kita untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tim itu akan sangat penting. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membaca situasinya dan kita menyesuaikannya. Baik. Terima kasih banyak, luar biasa dua narasumber. Mbak Rina Manurung matur nuwun ya. Iya Mas. Sudah berkenan mampir. Kapan-kapan kalau diajak Bu Novi mau lo ya. Oh pasti. Baik, terima kasih Bu Novi.
Novi juga terima kasih ya. Tetap sehat semuanya ya, Mbak Rina dan Bu Novi. Oke. Baik, sahabat Merkuri, saya juga harus pamit dan harus saya tutup dulu dialognya. Tapi jangan lupa untuk selalu bersama saya dan Bu Novi. Tamunya bisa beda-beda soalnya. Tapi yang pasti Bu Novi dan saya juga akan berusaha selalu hadir untuk Anda di setiap Selasa pagi. Kita ketemu lagi di hari Selasa minggu depan di program Merkuri Morning Show.